Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pijar, perkenalkan saya Kak Anggi Perdana, guru pendidikan Pancasila di SMA Negeri 1 Bintan Pesisir dari Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. Sahabat pijar, pada pertemuan kali ini kakak akan mendampingi sahabat sekalian untuk belajar PPKN khususnya untuk kelas 10 kurikulum merdeka di bab 1 bagian Pancasila dengan unit 1 sub pembahasan menggali ide pendiri bangsa tentang dasar negara. Adapun tujuan pembelajarannya diharapkan nantinya sahabat pijar sekalian dapat membandingkan cara pandang para pendiri bangsa tentang rumusan dan isi Pancasila, termasuk hubungan antara agama dan negara dalam frase ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya yang terdapat di dalam Piagam Jakarta. Sahabat pijar, perjuangan bangsa Indonesia untuk keluar dari penjajahan melewati fase yang sangat panjang. Dalam catatan sejarah disebutkan bahwa kekalahan Belanda atas Jepang dalam Perang Asia Timur Raya menyebabkan bangsa Indonesia terlepas dari penjajahan Belanda. Namun, Indonesia kembali dijajah oleh Jepang. Jepang berhasil menguasai wilayah Indonesia setelah Belanda menyerah di Kalijati, Subang, Jawa Barat pada 8 Maret tahun 1942. Ketika itu, Jepang seringkali menggembar-gemborkan semboyannya. Tujuannya tentu untuk menarik simpati bangsa Indonesia ketika itu. Mereka menggembar-gemborkan semboyan Jepang Pelindung Asia Raya, Jepang Cahaya Asia, dan Jepang Saudara Tua, katanya. Namun ternyata kemenangan Jepang tidak bertahan lama karena pihak sekutu Inggris, Amerika Serikat, dan Belanda melakukan serangan balasan kepada Jepang untuk merebut kembali Indonesia. Nah, mencermati situasi yang sangat genting tersebut dengan situasi Jepang yang semakin terdesak, pada peringatan pembangunan Jawa Baru pada tanggal 1 Maret 1945, Jepang mengumumkan rencananya untuk membentuk Dokuritsu Jumbi Kosakai atau yang kita kenal dengan BPUPK, singkatan dari Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan. Jepang pun akhirnya mewujudkan janjinya dengan membentuk BPUPK pada tanggal 29 April tahun 1945 yang diketuai oleh Rajiman Widyodiningrat. Adapun tugas dari BPUPK ini adalah untuk menyelidiki dan mempelajari usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia. Sahabat pijar, dalam catatan sejarah diketahui bahwa BPUPK telah melaksanakan sidang sebanyak 2 kali. Sidang yang pertama dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni tahun 1945 membahas soal dasar negara, sedangkan sidang kedua dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 17 Juli tahun 1945 membahas tentang rancangan Undang-Undang Dasar. Sahabat, perlu kita ketahui bahwasanya di dalam sidang BPUPK pertama terdapat 32 anggota yang menyampaikan pidatonya, termasuk di dalamnya ketiga tokoh yang sering kita dengar atau tokoh yang populer di telinga kita, yaitu Muhammad Yamin, Supomo, dan Insinyur Soekarno. Sahabat pijar, yuk mari kita tengok pokok-pokok pikiran dari ketiga tokoh tersebut yang telah mengusulkan dasar negara dalam sidang pertama BPUPK. Check it out. Pertama, Muhammad Yamin. Beliau juga merupakan seorang penulis, aktivis, dan salah satu dari anggota BPUPK. Muhammad Yamin menyampaikan pidatonya pada sidang pertama BPUPK tanggal 29 Mei 1945.
Dalam naskah persiapan disebutkan bahwa Muhammad Yamin menyampaikan pidato tentang 5 poin yang menjadi dasar pembentukan negara merdeka, yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan yang terdiri dari permusyawaratan, perwakilan, dan kebijakan, serta yang kelima, kesejahteraan rakyat. Selain itu, Muhammad Yamin disebutkan membuat konsep tertulis tentang Indonesia merdeka yang isinya berbeda dengan isi pidatonya. Dalam konsep tertulisnya, Muhammad Yamin menuliskan 5 poin bagi Indonesia merdeka, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kebangsaan persatuan Indonesia, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kedua, Supomo. Pada 31 Mei 1945, Supomo juga menyampaikan pidatonya dalam sidang pertama BPUPK. Supomo berbicara mengenai struktur sosial bangsa Indonesia yang ditopang oleh semangat persatuan hidup, semangat kekeluargaan, keseimbangan lahir batin masyarakat yang senantiasa bermusyawarah dengan rakyatnya demi menyelenggarakan keinsyafan keadilan rakyat. Nugroho Noto Sutanto menafsirkan bahwa Supomo menyampaikan 5 dasar bagi negara merdeka, yaitu persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Dalam pidatonya, Supomo juga menyebutkan mengenai aliran pikiran Indonesia nantinya, yaitu negara yang integralistik, yang dimaknai sebagai negara yang bersatu dengan seluruh rakyatnya, yang mengatasi seluruh golongan-golongannya dalam lapangan apapun. Dalam konteks hubungan agama dan negara, Supomo memiliki pandangan yang sama dengan pidato pemikiran Muhammad Hatta, yaitu pemisahan agama dan negara. Urusan keagamaan harus dipisahkan dengan urusan kenegaraan. Ketiga, Soekarno. Soekarno mengawali pidatonya tanpa teks dalam sidang pertama BPUPK pada tanggal 1 Juni 1945. Dan tanggal inilah yang kemudian dijadikan sebagai hari lahirnya Pancasila. Dalam pidatonya, Soekarno mengusulkan 5 prinsip dasar negara Indonesia merdeka. Yang pertama, kebangsaan Indonesia. Kedua, internasionalisme atau perikemanusiaan. Ketiga, mufakat atau demokrasi. Keempat, kesejahteraan sosial. Dan kelima, ketuhanan yang berkebudayaan. Nah, kelima prinsip tadi oleh Soekarno tidak diberi nama dengan Panca Dharma. Dengan petunjuk temannya yang juga seorang ahli bahasa, kelima prinsip tadi akhirnya dinamai dengan Pancasila. Soekarno juga memberikan pilihan jika sekiranya dari kelima usulan tadi tidak disetujui, maka dapat diperas menjadi 3 prinsip atau Trisila yang terdiri dari sosionasionalis, sosiodemokratik, dan ketuhanan. Bahkan dapat diperas lagi menjadi Ekasila, yaitu gotong royong. Sahabat, seusai sidang pertama BPUPK, anggota BPUPK kemudian mengadakan rapat untuk membicarakan langkah-langkah selanjutnya, apa yang harus dilakukan. Yang kemudian terbentuk 2 panitia kecil. Yang pertama, beranggotakan 8 orang yang bertugas untuk mengumpulkan berbagai usulan yang datangnya dari para anggota yang kemudian akan dibahas pada sidang selanjutnya. Kemudian yang kedua, ada panitia kecil yang beranggotakan 9 orang. Tugasnya adalah untuk menyusun pembukuan hukum dasar. Nah, pada tanggal 22 Juni tahun 1945,
panitia kecil mengadakan rapat tentang dasar negara. Diskusi ketika itu berlangsung dengan sangat alot. Kalian tahu kenapa? Karena yang dibahas adalah bagaimana relasi antara agama dengan negara. Beberapa anggota BPUPK pada saat itu menghendaki jika dasar negara Indonesia harus berlandaskan Islam. Mengingat mayoritas penduduk Indonesia yang kita ketahui bersama memang mayoritasnya umat muslim. Sementara itu ternyata sebagian kelompok lainnya menolak menjadikan agama sebagai dasar negara. Bahkan Muhammad Hatta, Supomo, dan Insinyur Soekarno saat itu mengusulkan pemisahan agama dengan negara. Dengan mengacu pada seluruh masukan para anggota BPUPK, terutama pidato Soekarno yang secara gamblang menjelaskan dasar negara, akhirnya disepakatinya rancangan asas atau dasar Indonesia Merdeka yang diberi nama oleh Soekarno sebagai Mukhodimah, sedangkan Muhammad Yamin menyebutnya Piagam Jakarta. Berikut merupakan isi dari Piagam Jakarta. Apakah sahabat tahu tanggal berapa kemudian BPUPK dibubarkan? Ya, betul sekali. Pada tanggal 7 Agustus tahun 1945, BPUPK dibubarkan. Dan agenda berikutnya adalah menyiapkan dan mematangkan serta mengesahkan hal-hal penting untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Maka pada tanggal 9 Agustus tahun 1945 dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. PPKI belum menjalankan tugasnya. Namun situasi Indonesia ketika itu semakin memanas seiring dengan dibomnya Nagasaki dan Hiroshima, sehingga pada tanggal 14 Agustus tahun 1945 Jepang menyerah kepada sekutu. Nah, seiring dengan itu maka terjadi kekosongan kekuasaan, sehingga situasi tersebut dimanfaatkan oleh para pendiri bangsa untuk mempercepat kemerdekaan. Dan akhirnya Indonesia diproklamasikan oleh Soekarno dan Hatta pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Sehari setelah proklamasi, PPKI mengadakan sidang. Dalam sidang inilah 7 kata yang terdapat dalam Piagam Jakarta dihapus. Tentu alasannya karena banyak sejumlah pihak, terutama dari perwakilan-perwakilan yang ada di Indonesia bagian timur, merasa keberatan jika 7 kata tersebut tidak dihapus. Dikhawatirkan nantinya akan berpotensi terjadi perpecahan di negara Indonesia. Dengan diskusi dan lobby-lobby dengan tokoh-tokoh agama ketika itu, terutama tokoh agama Islam, maka mereka pun sepakat dengan penghapusan 7 kata tersebut dan diganti dengan yang sekarang berbunyi Ketuhanan yang Maha Esa. Untuk kemudian kelima sila Pancasila tersebut dimasukkan ke dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Sahabat pijar, mungkin itu saja yang dapat Kakak sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat, tetap semangat, dan jaga selalu kesehatan kalian. Terima kasih, sampai berjumpa pada sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.